Apakah stres adalah hal yang bisa dihindari? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang dalam Belajar Alkitab Pemuda Inverse. Dan kali ini kita sudah sampai pada episode ke-10 dengan tema mengelola stres. Dan kita akan belajar dari Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Baik, pelajaran kita masih berhubungan dengan memperbarui pikiran atau renewing the mind yang erat kaitannya dengan kesehatan mental. Video diskusi ini adalah pelengkap bagi pembelajaran Alkitab Anda. Untuk itu, kami sangat menyarankan Anda untuk belajar secara pribadi untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam. Dan Anda bisa memperoleh buku Inverse melalui Departemen Sekolah Sebat Jemaat Anda masing-masing. Dan untuk ebook Inverse, Anda bisa memperolehnya melalui tautan yang ada di deskripsi video ini. Dan harap diingat, meskipun pelajaran ini mengenai kesehatan mental, ini bukanlah pengganti penanganan kesehatan mental secara profesional. Dan untuk itu saya sudah bersama-sama dengan Pendeta Edi, ada Kak Lana dan juga Kak Senita. Shalom. Shalom. Oke, siap ya untuk diskusi episode 10 kali ini. Semoga nggak stressful ya, karena kita bahas tentang stres gitu ya. Oke, Pendeta Edi boleh pimpin kita dalam doa. Mari berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih oleh karena kami masih diberikan kesempatan pada saat ini untuk belajar firman-Mu. Kami menyadari ya Tuhan bahwa dunia ini penuh dengan tekanan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan kami kekuatan untuk melalui semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, kita akan membaca dari Matius pasalnya ke-11 ayat 25 sampai dengan 30. Ayat 25-26. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat yang ke-26, Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat yang ke-27, Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ayat 28, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Oke. Pelajaran kita ini judulnya mengelola stres, dan ayat yang baru kita baca bersama-sama tadi, Yesus menggambarkan suatu kondisi yang mungkin dialami oleh manusia, yaitu letih lesu dan berbeban berat. Kak Sunita, mungkin sebelum kita lanjut diskusi nih Kak, apakah letih lesu dan berbeban berat ini merupakan kondisi stres atau bagaimana? Dan mungkin boleh tolong jelasin juga Kak, kondisi orang bisa dikatakan stres itu seperti apa, dan makna kata stres itu juga apa Kak? Oke. Banyak ya? Kita secara khusus percaya bahwa 9 dari 10 penyakit berasal dari pikiran. Ya. Betul ya. Nah, jadi sebenarnya pada saat dibilang letih lesu itu adalah kombinasi antara adanya kelelahan di sini yang tertampak di dalam fisik gitu ya. Kelelahan secara pikiran yang kemudian terekspresi atau terdampak dalam tampilan fisiknya kita ya, letih lesu gitu dan berbeban berat ya. Nah, hubungannya dengan stres seperti apa? Stres itu adalah sebenarnya stres ini bukan kata yang jadi musuhnya kita gitu. Karena stres itu nyatanya adalah sahabat kita gitu. Itu bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Coba siapa di sini yang nggak pernah stres? Semua orang pernah stres ya. Bahkan anak-anak pun stres loh pada saat mereka bangun terlambat, atau pada saat mereka punya PR yang mereka belum kerjakan, atau pada saat mereka mendengarkan guru dan mereka nggak mengerti, itu ada stres gitu ya. Jadi sementara kok Tuhan izinkan ada stres dalam kehidupan kita? Karena stres itu sebenarnya pada saat kita bisa mulai dengan baik, stres itu adalah baik. Ada hal yang positif. Karena dengan stres
kita akan belajar hal baru. Karena ada stres, kita akan bergerak dan tidak berdiam diri gitu ya. Karena ada stres, pikiran kita akan diasah untuk mencari cara baru yang mungkin cara yang sebelumnya nggak berhasil. Tapi kita diasah untuk menemukan solusi baru, menghadapi hal baru, kita solusi baru. Ya seperti anak-anak yang ujian ya, mereka harus menghadapi ujian supaya bisa naik kelas. Sebenarnya stres adalah bentuk ujian-ujian yang membuat kita naik kelas dari waktu ke waktu. Amin. Oke, berarti dari pelajaran kita yang berjudul mengelola stres dan tadi penjelasan dari Kak Sunita itu menyiratkan bahwa stres itu kan bukan suatu hal yang harus kita hindari, tetapi harus kita kelola gitu kan. Nah, gimana caranya kita untuk tidak berusaha menghindari stres? Justru bagaimana cara kita untuk menghadapinya dan mengelolanya gitu ya. Dan bagaimana Matius 11 ayat 25 sampai 30 ini menolong kita sebagai orang muda zaman sekarang ini untuk mengelola stres nih, Pak Pendeta, Kak Lana dan Kak Sunita. Oke. Jadi kalau kita lihat di bacaan kita di Matius 11, saya lihat di sana itu undangan. Yang pertama karena ada undangan dari Tuhan, jadi yang pertama langkahnya adalah datang. Karena itu undangan, marilah kepada aku, datang. Kemudian langkah kedua di situ pikul. Jadi ada sesuatu yang ketika kita datang tidak hanya datang, tetapi ada step selanjutnya yang harus dilakukan, memikul. Kan Cook, nanti mungkin kita akan lebih bahas tentang Cook. Nah, kenapa? Oleh karena nanti kita akan belajar dari pengalaman Cook ini bagaimana kita bisa mengelola stres yang kita dapatin atau tekanan-tekanan yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi Yesus memang memanggil kita untuk datang. Jadi itu mungkin langkah yang bisa kita lakukan. Datang dulu ya. Lanjut, Kak. Kalau aku pribadi sih untuk mengelola stres pribadiku biasanya mencoba untuk berolahraga atau untuk mengkonsumsi makanan-makanan sehat itu juga sebenarnya membantu supaya pikiran kita juga nggak stres ya. Dan mungkin ini hal yang sering kita lupakan ya ketika kita berdoa. Jadi seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, biasanya kan Tuhan bilang kan jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Tapi biasanya kata-kata itu hanya sebatas di mulut kita aja. Jauh di dalam lubuk hati itu kita kayak masih khawatir dan kadang-kadang masih kayak memaksakan. Kenapa kita stres kadang-kadang ya mungkin seperti pembahasan yang lalu, ketika semua itu di luar kontrol kita, itu akan membuat kita jadi stres ya. Kita kepikiran terus, OVT terus. Tapi ketika semua dalam kendali kita, happy ya kan. Nah jadi mungkin salah satu cara mengelolanya juga ya udah, kita udah lakukan apa yang bisa kita lakukan, selebihnya percayakan aja kepada Tuhan. Karena memang kalau kita lebih mempercayakan kepada diri kita sendiri, karena kita adalah manusia yang terbatas, itu akan sangat sulit pasti. Berarti setelah datang kita percayakan kepada Tuhan. Ketika sudah datang mungkin dari Kak Sunita. Ya, sebenarnya kita ini manusia tuh sering salah fokus gitu ya. Kenapa kita stresnya jadi bisa berkepanjangan? Karena kita selalu, sebenarnya tendensi kita adalah kita fokus sama masalah, bukan sama solusi. Jadi fokus sama masalah, dan pada saat kita terlalu fokus sama masalah kita, akhirnya kita mulai khawatir, takut, nanti kalau ini gimana, ini bagaimana. Akhirnya tambah stres. Sementara di ayat ini Tuhan mengajak kita, marilah datang kepadaku. Karena apa? Karena kalau Tuhan bilang marilah kepadaku, sebenarnya Tuhan lagi kasih tahu, datang ke yang bersolusi nih di sini, gitu. Berhenti berfokus kepada masalah dan kepada dirimu, berfokuslah sama yang punya jawaban untuk setiap masalah. Datanglah kepadaku, fokuslah terhadap solusinya gitu. Dan kita tahu terhadap semua masalah kehidupan, solusi terbesar dan tidak pernah gagal adalah pada saat kita mengandalkan Yesus gitu, menghadirkan Yesus dan melibatkan Yesus di dalam penyelesaian masalah-masalah kita. Amin. Oke, bagian lain dari ayat yang tadi itu adalah yang tadi Pendeta sudah mention adalah pikulah, Cook, ya kan? Ini familiar buat orang Kristen, tapi jujur aja banyak yang gagal fokus. Sebenarnya Cook itu seperti apa kita juga udah nggak tahu kan, orang-orang muda Cook itu seperti apa itu, dan maknanya itu, makna pikulah Cook itu apa gitu, dan kenapa harus dipikul, dan kira-kira mengapa Yesus perlu mengatakan karena aku ini katanya aku lemah lembut dan rendah hati. Setelah Yesus bilang pikulah Cook, Yesus bilang karena gitu kan, oleh sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Apa hubungannya mengelola stres dengan mengenal karakter Yesus yang lemah lembut dan rendah hati itu, Kak Lana? Jadi kalau untuk arti secara
dalamnya tentang cook itu seperti apa aku juga kurang tahu, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Pendeta. Tapi yang jelas cook ini mungkin seperti beban ya, tapi mungkin ini di luar kita nggak bingung ya, kok bisa beban itu enak. Biasanya kan beban itu ya nggak enak gitu kan. Tapi di sini dibilang beban cook yang kupasang itu enak, terus katanya ringan. Mana ada beban yang namanya ringan ya kan, semuanya berat gitu kan. Makanya nggak ada yang mau menanggung beban gitu. Biasanya melemparkan beban ke yang lain. Nah tapi di sini kita bisa lihat bahwa seperti di ayat Alkitab yang lainnya juga dikatakan bahwa segala pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Tuhan tahu, Tuhan sudah ukur kemampuan kita masing-masing gitu kan. Jadi dan sebenarnya ini adalah salah satu metodologi Tuhan supaya kita bisa disiplin, supaya kita bisa mengingat lagi bahwa kita tuh harus bergantung kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Makanya Tuhan bilang, ayo belajar, datang kepada aku, belajar gimana Tuhan juga mengatasi stresnya waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Apalagi ketika mendekati dia mau disalib, dia juga stres. Makanya dia sampai berdoa, dia sampai menangis juga, dia sampai bahkan di kayu salib kan kita tahu dia berkata bahwa Eloi Eloi lama sabatani, jangan Bapak kenapa engkau tinggalkan aku. Itu adalah salah satu ekspresi stresnya dia, aku rasa ya kan. Tapi walaupun dia berkata seperti itu, dia tetap percaya kepada Bapaknya, dia tetap menyerahkan, ya udah jadilah apa yang terjadi gitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mungkin itu yang beberapa hal yang bisa kita pelajarin dari Tuhan Yesus ketika dia menghadapi stresnya itu. Amin. Pak Pendeta mungkin terkait dengan cook. Oke, baik. Jadi kalau pemahaman cook di dalam Alkitab ini itu sama dengan pemahaman kita sebenarnya di Indonesia. Jadi cook itu sebenarnya balok kayu yang diletakkan pada hewan, biasanya 2 atau lebih hewan, dengan tujuan supaya kedua atau lebih hewan ini bisa berjalan berbarengan, dengan harapan bahwa bisa menarik beban yang tidak mungkin mereka lakukan kalau hewan itu lakukan sendiri-sendiri. Gitu. Jadi supaya sebenarnya tujuannya adalah mengefisiensikan tenaga mereka. Nah, itu tujuan cook. Nah, itu ilustrasi ini digunakan Yesus sebenarnya untuk menolong kita selalu sadar bahwa Yesus mau sebenarnya itu beban. Kalau kita lihat secara kasat mata itu beban karena di leher kan. Nah, cuman memang Yesus katakan bahwa pikulah cook, jadi itu cooknya Yesus gitu. Nah, itu berarti bahwa ketika dia katakan bahwa pikulah cook yang kupasang dan belajarlah padaku, karena memang dia rindu untuk dia berjalan berbarengan, kita berjalan berbarengan dengan Yesus gitu. Nah, kenapa? Oleh karena memang itu powerful kalau kita berjalan berbarengan. Dan ingat bahwa memang tadi seperti Lana sampaikan tadi, Yesus mau mendisiplin, dan memang itu tujuan cook. Jadi tujuan cook itu mendisiplin. Oleh karena hewan ini kalau dia dibiarin untuk bekerja sendirian, dia akan lari kiri dan kanan, tidak fokus dengan pekerjaannya. Jadi kita pun seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa menjadi seorang yang lebih efisien seandainya kalau kita fokus. Nah, inilah tujuan daripada cook itu. Walaupun memang terkesan keras ya, bahwa kita dibebani dengan sesuatu, tetapi itu akan menolong kita untuk bisa betul-benar mencapai hasil yang lebih maksimal. Dan ingat bahwa partner kerja kita ini bukanlah partner kerja yang biasa, tapi Tuhan sendiri, dan Dia akan mendampingi kita di dalam perjalanan. Itu barangkali yang saya bisa tambahkan di sana. Amin. Kak Sudita mungkin boleh bahas juga terkait, tadi kan sudah Pak Pendeta dan Kak Lana bilang tentang cook itu sendiri dan apa fungsinya. Terkait dengan apa hubungannya dengan karakter Yesus yang lemah lembut itu. Masa iya katanya cook yang dipasang itu katanya ringan, dari aku apa hubungan dengan karakter Yesus gitu Kak? Karakter Yesus yang lemah lembut dan rendah hati ya. Aku sih kalau kayak kita ya suruh bekerja, kita lebih senang bekerja sama orang yang bisa kerja sama kita nggak bisa kerja sama kita ya. Apa kita suka sama orang yang rendah hati, yang mau bertoleransi, orang yang lemah lembut, yang sabar sama kita, atau orang yang kesabaran standar tinggi gitu ya? Pasti kita lebih nyaman sama orang yang bisa menerima kita, sabar terhadap kita gitu ya. Dan
pikirannya hanya untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Kita pasti pengen gitu partnering sama dia gitu. Dan sebenarnya ini yang Tuhan lagi tawarkan. Seperti penjelasan Mbak Pendeta tadi, Tuhan mau kasih cooknya dia. Kerja sama-sama saya, dan saya yang akan menanggung beban paling berat ya Pastor ya. Si Yesus dibandingkan kita gitu. Dan dia itu lemah lembut dan rendah hati. So jangan takut berpartner sama saya. Megang tanggung cook sama saya itu kata Tuhan, jangan takut. Aku adalah orang yang banyak sabar, lemah lembut, rendah hati, kasih setia gitu. Kenapa milih jalan sendiri? Tanggung bebanmu sendiri. Kenapa Kak sini kita bagi 2 sharing, dan saya akan menanggung yang paling banyak. Dan ketahuilah saat saya jadi partnermu, pikiran saya hanyalah pikiran-pikiran yang untuk membuat kamu menjadi lebih baik, menjadi lebih bahagia dan lain sebagainya. Karena karakterku adalah yang tadi itu, lemah lembut, rendah hati, panjang sabar dan lain sebagainya. Jadi mari berpartner sama orang yang tepat, gitu ya, menanggung cook bersama orang yang tepat. Amin. Baik, sahabat Inverse, apakah setelah mendengar kabar ini stres Anda mulai berkurang? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Baik, tadi kan kita sudah membahas cook yang Yesus pasang. Nah, kira-kira apa cook bagi leher orang muda zaman sekarang ini yang membuat kita ini sebagai orang muda itu tidak bisa memikul cook yang Yesus ingin kita pikul atau Yesus mau pasang nih Kak Sanita? Itu ya. Ini yang kadang-kadang jadi challenge ya buat kita ya. Seringkali kita menanggung beban yang sebenarnya nggak perlu kita tanggung gitu ya. Tapi kita pakaikan sendiri itu cook itu ke dalam diri kita. Tapi seringkali kita memakaikan itu karena kita tidak mengenal our life purpose. Kita nggak kenal Tuhan, kenapa kita dihadirkan di dunia ini oleh Tuhan dan lain sebagainya. Contohnya apa sih cook yang seringkali kita pasang sendiri sebagai anak muda itu standar-standar kehidupan. Harus di usia segini saya harus punya karir ini, saya harus punya uang sekian, saya harus punya mobil, saya harus punya pacar yang seperti ini, saya harus hidup yang begini, saya harus begini, saya harus dan lain sebagainya. Itu cook yang nggak pernah Tuhan kasih sama kita. Standar-standar itu nggak pernah Tuhan jadikan beban buat kita. Kita sendiri dengan pengaruh-pengaruh dari standar dunia yang kita pakaikan menjadi cook kita dan membuat kita menjadi letih lesu dan beban berat. Tetap comparing sama others gitu. Seolah-olah kita nggak pernah sampai kepada titik di mana seharusnya kita terlepas dari cook ini gitu. Nah,
Sementara Tuhan nggak pernah kasih cook yang itu. Dan Tuhan sebenarnya Yesus sendiri udah contohkan ya kehidupan dia yang begitu sederhana tapi penuh sukacita gitu. Karena apakah yang cook yang bapaknya pasangan kepada Yesus berat? Dia sedang menuju ke salib, dia menjadi orang yang sangat berbeda dengan dunia. Tapi cooknya terasa ringan. Karena beban terberat yang dipegang adalah yang memegangnya adalah Bapaknya di surga gitu, sampai Yesus bisa menyelesaikan tugasnya. Sebenarnya cook untuk kita adalah cook yang ringan gitu. Adalah bagaimana kita mau bisa jadi berkat, bagaimana kita bisa merasakan damai sejahtera bersama Tuhan, hidup seperti yang Yesus lakukan, sederhana dan lain sebagainya. Jadi jangan salah pakai cook, kembalikan cook pada porsinya gitu ya. Amin. Pak Pendeta dan kalian ada? Iya, jadi saya mau tambahkan bahwa memang itu kan ada di pikiran kita ya. Jadi maksudnya ya kita perlukan gitu, bahwa kita perlu barangkali karir dan lain sebagainya. Cuman kan ya hal-hal ini harusnya tidak membebani kita. Dan ingat bahwa serangan iblis selalu terfokus kepada pikiran kita, supaya pikiran kita ini teralihkan untuk melihat kepada Tuhan. Jadi memang inilah lot seperti inilah yang dibuat oleh iblis gitu. Sebenarnya ini lot yang biasa ya, maksudnya sesuatu yang itu hal-hal yang biasa, tapi karena kepikiran tuh gimana nanti, saya nggak menikah lah atau apalah gitu. Banyak hal yang membuat kita terbebani gitu. Padahal sebenarnya itu kan kebutuhan kita, tapi setan berusaha untuk ya kita konsentrasi jadi beban kita gitu. Makanya itu jadi cook kita yang seharusnya kita lepasin aja, nggak usah jadi ini. Jadi konsentrasinya kita kepada Tuhan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Sunita. Jadi saya yakin gitu bahwa ini perlu hanya untuk sadar gitu, untuk memberikan perhatian dan fokus kita ke arah yang lebih pasti kepada Tuhan. Itu aja barangkali ya. Amin. Kalau dari aku ya kadang-kadang ada juga cooknya dipasang sama orang tua sendiri ya, menanggung harapan keluarga ya kan. Mungkin keluarganya, orang tuanya berambisi supaya anaknya jadi PNS, jadi ya orang sukses gitu. Maksudnya itu adalah keinginan yang wajar, tapi acap kali yang terjadi agak dipaksakan gitu. Mungkin passion anaknya bukan itu, atau justru anaknya jadi stres karena dipaksa jadi dokter, padahal mungkin dia sebenarnya nggak di situ gitu. Jadi mungkin ya sebagai orang muda kita juga kadang kita agak takut untuk berarguing sama orang tua kita karena ada ayat yang mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi aku rasa sebenarnya ketika kita arguing bukan berarti kita tidak hormat ya. Kita bisa arguing dengan cara yang baik, dan mungkin bila mana ada orang tua yang menonton video kali ini bisa mempertimbangkan kembali, bisa mendoakan, menanyakan kepada Tuhan anak yang dipercayakan kepada mereka itu mau dijadikan atau mau kemana Tuhan. Ya apa rencana Tuhan, lebih menyerahkannya kepada rencana Tuhan, supaya anaknya pun ketika melakukan sesuatu bisa disupport oleh orang tua dan tidak merasa terbebani. Amin. Nih, curcol ya. Oke. And last question ya. Dalam ayat 29 itu tadi ada kata mendapat ketenangan, atau dalam bahasa Inggris and I will give you rest ya. Rest. Bagi seorang yang hidupnya penuh dengan kesibukan dan tekanan gitu ya, apa indikator kalau kita itu sudah menemukan rest di dalam Kristus? Karena rest di dalam Kristus acap kali disebutkan sebagai sudah istirahat dalam Tuhan gitu. Rest in God gitu, kayak udah meninggal jadinya. Nah, kalau misalnya kita masih hidup gini ya, apa indikator kita itu rest di dalam Kristus, Pak Pendeta? Mungkin indikatornya kita mungkin lebih tenang aja ya. Jadi karena ini kan diskusinya tentang bagaimana mengelola stres. Jadi kita mulai tuh untuk bisa memprioritaskan hal-hal apa di dalam hidup kita. Terus selanjutnya adalah mungkin kita akan bisa ya, karena salah satu hal yang ditampilin dalam pelajaran itu bagaimana kita bisa mengelola stres dengan cara mendelegasikan barangkali kita punya tugas tanggung jawab pada orang lain. Jadi kita lebih terencana di dalam membangun di dalam membangun sesuatu. Jadi mungkin itu indikator ya bahwa kita lebih tenang menghadapi masalah. Mungkin ada ya, karena stres tadi sudah dijelaskan tadi oleh Kak Sunita bahwa itu teman kita, itu bagian dari hidup kita. Tinggal kita mengelola itu. Jadi dan ingat bahwa stres ini juga akan menolong kita untuk bisa lebih meningkat lagi.
Jadi itu challenge kita. Jadi itulah sebabnya indikator-indikator ini akan menolong kita sadar bahwa sebenarnya saya sudah lebih dekat dengan Tuhan gitu. Saya sudah bisa mengelola gitu. Saya sudah rest di dalam Tuhan. Oleh karena ada ketenangan di dalam menghadapi masalah di kantor, mungkin masalah di di tempat bermain ataupun di sekolah. Jadi kita bisa hadapi itu dengan tenang. Amin. Kalau dari aku mungkin ya setuju sama apa yang pendeta katakan, dan juga mungkin life balance ya. Kadang mungkin pekerjaan duniawi kita tidak membuat kita lebih sibuk, tapi ada juga yang terlalu over dalam pekerjaan Tuhan, segalanya diambil, diiyain, akhirnya dia stres dengan pelayanan tersebut. Padahal seharusnya pelayanan tersebut kan membawa sukacita ya. Dan ya jadi mungkin lebih ke kita atur waktu kita juga, bukan berarti setiap pelayanan yang ditawarkan kepada kita harus kita katakan yes juga, tapi nantinya jadinya nggak terbaik yang kita kasih ya kan. Jadi memanage kehidupan kita sehingga kita bisa mendapatkan life balance tadi, dan juga apa seperti yang tadi Pastor katakan ya, itu mungkin merupakan salah satu dari contoh yang tadi ditanyakan oleh Alicia. Thank you Kak. Nampar sih apalagi tamparan buat saya hari ini. Ya. Saya memahaminya bahwa pada saat dibilang kita rest di dalam Kristus, itu tadi pada saat kita bilang beristirahat di dalam hidup ini, bukan berarti kita duduk berdiam diri dan nggak melakukan apa-apa, atau bahkan kita duduk hanya berdoa gitu. Itu juga nggak tepat ya. Rest di dalam Kristus adalah selalu berjalan tadi dengan bersama-sama dengan Yesus. Artinya di dalam setiap perjalanan kehidupan kita ada hal-hal yang mungkin gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Have rest, percayalah bahwa itu yang terbaik yang Tuhan mau berikan kepada kita gitu ya. Sehingga pada kita gak akan menjadi gusar, kita gak menjadi lelah, gak menjadi berbeban. Karena kita tahu bahkan dalam kegagalan kita sekalipun, kita bisa beristirahat di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah yang memegang hook dan kendali di dalam kehidupan kita, dan Dia pun bisa membuat satu kegagalan menjadi berkat luar biasa gitu buat kita gitu. Jadi dalam perjalanan hidup, stay rest sama Tuhan gitu, tetap beristirahat, ambillah bagian yang paling ringannya, karena Tuhan bersedia untuk ngambil yang bagian paling beratnya dalam menanggung perjalanan hidup kita, stres kita, sampai kita tiba di tujuan. Amin. Puji Tuhan untuk episode 10 kali ini memperbarui pikiran, dan masing-masing boleh memberikan closing statement. Baik, kalau saya sih ya mari datang kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup untuk bisa mengatur kita punya hidup kembali lagi dengan baik. Dan ingat bahwa Dia tidak hanya memanggil, tapi Dia memberikan kita contoh dan teladan. Makanya kan Dia hidup, kemudian Dia mati, dan Dia bangkit. 3 hal ini menolong kita selalu sadar apa yang Tuhan sudah buat bagi kita. Jadi ingat bahwa Yesus ini tidak hanya sampaikan mari datang kepada aku, Dia buktikan di dalam hidupnya, kemudian Dia memberikan kita jaminan keselamatan melalui kematiannya dan harapan tentang kebangkitan. Bahwa jadi memang Yesus ini tidak hanya sekedar menyampaikan sesuatu, memberikan, tapi memang Dia membuktikan itu di dalam kehidupannya waktu Dia hidup dalam dunia ini. Jadi saya yakin ya, maunya 100% bahkan lebih daripada itu, bahwa Yesus sanggup untuk mengatur segala sesuatu dengan baik yang sudah kacau dalam kehidupan kita. Amin. Kalau dari aku mungkin aku ingin membacakan satu ayat dari Mazmur 55 ayat 22. Dikatakan bahwa serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Ya, aku juga mengingat dengan doanya Tuhan Yesus ya. Tuhan bilang, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka dari apa yang jahat ya. Kita akan mengalami banyak kesulitan di dalam hidup kita. Ya, Tuhan tahu itu, makanya Dia berdoa untuk Bapaknya, untuk murid-muridnya kepada Bapaknya. Dan tapi permintaan Tuhan bukan untuk mengambil mereka dari dunia supaya mereka lepas dari stres. Enggak. Stres, kebencian, kesusahan akan menjadi bagian dari kehidupan mereka dan kita semua. Tapi janji Tuhan bilang apa? Tuhan sudah mendoakan kita. Anak Bapa sudah mendoakan kita bahwa biarlah Bapa melindungi mereka daripada yang jahat. Dan doa yang sama juga Yesus doakan buat kita semua. Jadi mari berjalan terus bersama dengan Yesus. Amin. Kalau Lana boleh tetap dengan apa?
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pelajaran yang indah yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah ini menjadi reminder bagi kami masing-masing, sehingga ketika masalah itu datang, kami boleh mengingat bahwa Engkau adalah suatu Tuhan yang sanggup untuk menyelesaikan masalah-masalah kami, Bapa. Memberkati juga teman-teman kami di luar yang sedang mungkin menghadapi pergumulan yang begitu berat. Kiranya Kau memberikan penghiburan dari surga, dan kami ingin menyerahkan seluruh doa permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Edi, Kak Sama-sama. Lana, terima kasih, dan terima kasih Kak Sunita, serta terima kasih untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung pada diskusi kali ini. Dan kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk mengelola stres apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari berjalan bersama-sama dengan Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse. Bye. Bye-bye.